Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk siap. Udah belum? Sebelum belajar, mari kita berdoa. Doa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kelas untuk kelas 12 IPA 4. Siapa yang tidak hadir? Mahalika ya? Mahalika tidak hadir. Ya, kita doakan dia semoga teman-teman kita yang sedang sakit diberi kesembuhan dan secepatnya bisa melakukan pelajaran ya. Amin. Oke. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, silakan kalian membuka dulu buku pelajarannya, ya. Yaitu tentang Indonesia pada masa demokrasi liberal. Sebelum kita mulai belajar, Ibu mau tanyakan apakah kalian waktu semalam membuka buku pelajaran sejarah? Iya dong, bagus ya. Artinya berarti kalian sudah siap hari ini untuk melaksanakan belajar di sekolah. Artinya kalian sudah siap untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran di hari ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bab 2 tentang Indonesia ketika pada masa demokrasi liberal. Jadi Indonesia pernah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan sistem demokrasi liberal. Kapan itu demokrasi liberal terjadi di Indonesia? Tujuan pembelajaran hari ini, Ibu akan menyampaikan bahwa di sini kita akan memahami, kita harus paham, kita harus tahu bahwa Indonesia pernah mengalami atau pernah melaksanakan sistem pemerintahan dengan sistem liberal. Jadi ingin kalian semua bisa memahami apa sih yang dimaksud dengan demokrasi liberal. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membahas mengenai bab 2 tentang Indonesia ketika pada masa demokrasi liberal. Indonesia pernah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan sistem demokrasi liberal. Kapan itu demokrasi liberal terjadi di Indonesia? Belum memasuki materi utama. Jadi kapan kita mengalami masa demokrasi liberal? Pada awal Indonesia merdeka, tahun berapa ya Indonesia merdeka? Ya, 1945 sampai dengan 1949 ini Indonesia mengalami atau masuk ke masa Indonesia awal merdeka, awal kemerdekaan. Silahkan kalian perhatikan materi mengenai kehidupan politik pada masa demokrasi liberal. Pengertian demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipegang oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Berikut adalah ciri-ciri negara dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal. Pertama, menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya dan dituangkan dalam konstitusi mereka. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia. Sebagai sebuah negara yang pernah menerapkan sistem demokrasi liberal, Indonesia memiliki sejarah sendiri terkait sistem tersebut pada periode 1950 sampai 1959. Namun, demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat Indonesia.
Jadi Indonesia pernah melaksanakan sistem demokrasi liberal tapi hanya berjalan 9 tahun. Dari mulai tahun 50 sampai dengan tahun 59. Ya, baik, lanjut. Demokrasi liberal berlangsung dari tahun 50 sampai 59 dipimpin oleh Presiden Soekarno. Sewaktu demokrasi liberal berlangsung, muncul sistem multipartai yang didasari maklumat pemerintah pada 3 November 1945. Berlakunya sistem multipartai ini mendorong kemunculan banyaknya partai-partai politik Indonesia hingga lebih dari 28 partai. Selanjutnya, pemilu pertama tahun 1955. Dari banyaknya partai yang mencalonkan diri pada pemilihan umum tahun 1955, terdapat 4 partai yang menarik perhatian besar masyarakat Indonesia. Yang pertama, Partai Nasional Indonesia. Yang kedua, Partai Masyumi atau Majelis Syuro Muslim Indonesia. Ketiga, Partai Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat adalah Partai Komunis Indonesia. Ini adalah 4 partai yang memenangkan pemilu pada tahun 1945 dari 28 partai yang menjadi peserta pemilu pertama tahun 1955. Di sini ada gambar mengenai suasana pemilu pertama tahun 1955 untuk memilih anggota DPR dan konstituante, ya. Kemudian foto-foto partainya dan surat suara. Itu adalah salah satu contoh gambar surat suara pemilu pertama tahun 1955. Berikutnya, Perdana Menteri pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 59. Mulai dari Kabinet Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastro Amijoyo I, Burhanuddin Harahap, Ali Sastro Amijoyo II, dan yang terakhir adalah Juanda. Itu adalah nama-nama Perdana Menteri. Pergantian kabinet sistem politik demokrasi liberal berjalan kurang lebih 9 tahun. Kemudian Indonesia berganti kabinet sebanyak 7 kali. Itu adalah beberapa materi yang sudah Ibu sampaikan. Dilihat dari pemilu pertama tahun 1955. Pemilu pertama 1955. Kita lihat pemilu Indonesia pada tahun 2019. Kita bandingkan. Pemilu Indonesia tahun 2019. Apakah kalian sudah melaksanakan pemilu pada waktu itu? Belum. Jadi insya Allah kalian akan melaksanakan pemilu pada 2024. Apa perbandingan antara pemilu tahun 1955 dengan pemilu 2019? Kita lihat. Ada berapa partai? Kira-kira banyak? Banyak ya. Jadi hampir sama dengan pemilu pada tahun 1955. Pemilu 2019 dilaksanakan untuk memilih anggota DPR atau anggota legislatif ya. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan kenapa ya pada masa demokrasi liberal kok gonta-ganti partai ya. Kemudian kita bandingkan dengan kehidupan sekarang. Apakah Indonesia masih melaksanakan sistem demokrasi liberal sekarang? Tidak. Apa yang kita pakai? Demokrasi Pancasila ya. Tapi ketika pemilihan umum banyak partai yang partainya banyak, ya kan? Iya, termasuk di pemilu 2024 yang insya Allah nanti kita akan laksanakan. Oke. Ya. Ya. Baik, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok untuk melaksanakan diskusi mengenai permasalahan yang tadi Ibu sampaikan. Kenapa pada masa demokrasi liberal sering terjadi pergantian
kabinet. Bahkan kabinetnya bekerja relatif singkat. Oke. Ya, silahkan kalian bergabung sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi pada pelajaran-pelajaran sebelumnya. Ya, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Sesuai dengan pembagian kelompok. Baik, Ibu akan membacakan lembar kerjanya. Silakan kalian diskusikan sesuai dengan kelompoknya masing-masing mengenai materi yang tertera pada lembar kerja peserta didik. Kemudian tuliskan hasil diskusi pada lembar kerja tersebut dan presentasikan hasilnya. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, silakan kalian diskusikan. Tuliskan pada lembar jawaban yang tersedia. Boleh menggunakan buku. Ini kelompok 4, ya. Ada yang mau ditanyakan? Penyebabnya, analisis penyebabnya. Ya, penyebab pemerintahan pada masa kabinet kenapa relatif singkat? Kalian cukup jelaskan penyebabnya saja mengenai kabinet Natsir, Sukiman, dan Wilopo. Ya, oke, silakan. Oke, ini ada yang kurang dipahami? Sudah cukup jelas ya. Kelompok 1, analisis karakteristik demokrasi liberal. Ada yang kurang dipahami? Sudah paham. Tentang apa jadinya? Ya, karakteristik berarti lebih fokus ke ciri-ciri demokrasi liberal. Ya, oke, silakan dikerjakan ya. Iya. Kelompok berapa? 6. Oke, ada yang kurang paham? Sudah cukup paham? Ya. Kalau misalnya jawabannya boleh kalau misalnya nggak ada, boleh ke ini nggak? Ya, boleh. Boleh, silakan menggunakan media internet. Ya. Iya. Perbedaannya tuh dari yang 1555 sama 2019 tuh, kalau misal dari niat dari konteks sejarah kan, kalau yang 1955 tuh pemilu itu yang pertama ya. Nah, yang 2009 itu memang sudah terjalan beberapa kali, jadi sistemnya itu paling ya adanya update itu biasanya. Berarti dari konteks dulu yang pertama. Ya, Baik, silahkan kalian presentasikan hasil dari diskusinya. Ya, silahkan kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silahkan. Pertanyaannya atau tugasnya silahkan dibaca, kemudian jawabannya disebutkan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1. Anggotanya ada saya, Lutfi Areni, ada Alia, Mahasana, ada Retina Lutfi Rasuli, ada salah satu Hasan, dan terakhir ada Dindi. Pertanyaannya, analisis karakteristik demokrasi liberal. Penjelasannya yaitu, pertama, Konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, dan berserikat. Yang kedua, pemilihan umum, yaitu rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka dalam pemilihan umum. Yang ketiga, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1. Lanjut kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Adriana. Apa sih arti dari demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang merupakan hak individu yang dilindungi oleh individu yang diberi oleh kekuasaan pemerintah. Di sini menjelaskan analisis karakteristik demokrasi liberal, yaitu ciri-cirinya adalah satu, partisipasi politik yang bisa diikuti oleh semua lapisan masyarakat. Sistem liberal memberikan kebebasan kepada semua individu agar dapat berpartisipasi dalam politik tanpa membeda-bedakan ras. Dua, Oke, terima kasih kelompok 2. Kelompok 3, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adela Faya, dan di sini ada saya yaitu Lutfi, Lulu, dan Razia. Pertama, ketidakstabilan politik. Pada masa demokrasi liberal Indonesia mengalami ketidakstabilan politik yang cukup tinggi. Partai yang terlibat dalam koalisi pemerintahan seringkali memiliki kepentingan yang berbeda-beda, sehingga sering terjadi pergeseran hubungan politik. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kelompok Kenalkan, saya Fasuna dari kelompok 4 dan teman-teman saya ada Jaka, Dasar, dan sini kami akan menjawab pertanyaan dari analisis penyebab pemerintahan kabinet masa demokrasi liberal yang relatif singkat pada kabinet Nasir dan Yoko. Alasannya sendiri, kenapa pergantian kabinet itu singkat pada masa 1950 sampai 1959? silahkan kelompok 5. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, yaitu saya, Galang Fauzi, juga ada Sani Firmansa, Fitri, Cici, dan Amelia. Ini menjawab pertanyaan, yaitu apakah pemilu yang diadakan pada tahun 1955 sama dengan pemilu 2019? Sebelumnya ada acuan daripada kami, bagaimana kami menjawab, yaitu ada quotes yang berbunyi, sejarah adalah siapa kita dan mengapa kita seperti ini. Yaitu Pak, yang pertama adanya perbedaan dari konteks sejarah. Yang pertama pada 1955 adalah momen paling penting, yaitu pemilu pertama. Yang kedua pada 2019 yaitu pemilu yang memang sudah berjalan beberapa dekade. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian adanya persamaan, yaitu partai politik yang jumlahnya juga sama-sama banyak, baik itu di 1955 ataupun di 2019. Kemudian ada sistem pemilihan. Silahkan kelompok terakhir. Pemilu tahun 1965 diikuti lebih dari 30 partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Dalam pemilu 2019 sampai saat ini diikuti lebih dari sedikit partai. Terima kasih atas hasil diskusinya. Kemudian jadi kita sama-sama bisa menarik kesimpulan ya. Apa sih ciri-ciri dari demokrasi liberal itu? Sesuai yang sudah Ibu sampaikan dari awal mengenai materi, sudah Ibu tampilkan ya? Ya, artinya dapat kalian pahami bagaimana karakteristik demokrasi liberal di Indonesia. Ya, mulai dari keaktifan partai politik, kemudian adanya partai politik, ya, kemudian berlakunya sistem demokrasi, tapi di sini terdapat banyak multi partai, ya. Kemudian dari yang kedua, apa sih yang menyebabkan Perdana Menteri atau kabinet yang bekerja pada masa demokrasi liberal relatif sangat singkat? Penyebabnya adalah mosi tidak percaya antara partai pendukung maupun partai koalisi yang mendukung kabinet tersebut. Kemudian terjadi pemberontakan itu ya. Terus program kerjanya banyak yang tidak terlaksanakan atau tidak tercapai. Kemudian yang terakhir, apa
pemilu tahun 55 dengan 2019 sama? Berbeda tentunya. Ya, meskipun di sini kita lihat kalau dari jumlah partainya banyak, ya, tetapi pelaksanaannya apa yang membedakan? Nah, sesuai dengan kira-kira apa yang membedakan? Selain teknologi juga apa yang dipilih? Kayak kalau di tahun 2019 yang lalu tuh DPR dan seterusnya juga presiden. Iya, ada pemilihan DPR, ya. Hanya. DPR juga ada konstituante. Nah, hanya kalau untuk pemilu 1955 itu hanya pemilihan anggota DPR atau konstituante saja. Kemudian di tahun 2019 itu pemilihan anggota DPD, ya, DPR, kemudian MPR, bahkan sampai ke pemilihan presiden dilakukan secara demokrasi. Oke, itu ya kesempatan diskusi hari ini, kemudian kesimpulannya sudah tadi kita simpulkan bersama-sama. Oke, setelah ini silahkan kalian kembali ke duduk bangku masing-masing. Ya, Ibu akan memberikan asesmen 2 pertanyaan saja. Silahkan kembali ke posisi masing-masing. Di kertas lembar, 2 pertanyaan saja, langsung jawab sekarang dan dikumpulkan ya. Oke, silahkan kalian tulis dan jawab soal-soal yang Ibu berikan. Yang pertama, analisislah penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia. Analisislah penyebab kegagalan demokrasi liberal di Indonesia. Nomor 2, Sudah. Nomor 2, bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal? Bagaimana kondisi politik pada masa demokrasi liberal? Sudah? Ya, jangan lupa dikasih nama dan kelas ya. Silakan kalian kerjakan sekarang. Ya, kemudian dikumpulkan. Ya, silakan. Oke, sudah selesai? Sudah? Ya, silakan KM untuk mengambil lembar jawabannya dan dikumpulkan beserta lembar jawaban LKPD diskusinya. Silahkan dikumpulkan. Silahkan Bagus dikumpulkan. Baik, Ibu ambil tarik kesimpulan ya, bahwa materi hari ini tentang masa demokrasi liberal, kita jadi mengetahui bagaimana kondisi politik bangsa Indonesia pada masa demokrasi liberal. Mulai dari kabinet yang hanya bekerja relatif singkat dari mulai tahun 50 sampai 59 itu ya. Kemudian di minggu depan, insya Allah kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya, yaitu membahas mengenai keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Hari ini membahas mengenai demokrasi, sistem politiknya. Minggu depan insya Allah kita bertemu dengan membahas materi mengenai keadaan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Oke, terima kasih atas hari ini. Kita bekerja sama, belajar bersama, tetap semangat, tetap menjaga kesehatannya ya, agar terus lanjut bisa mengikuti kegiatan belajar selama di sekolah ya. Baik, Ibu cukupkan hari ini pembelajaran. Silahkan kalian persiapan untuk pulang. Sebelum pulang, berdoa bersama dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Sudah selesai. Sikap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.